Panggil biasanya Mama Epi kalau orang sini tahu. Selamat pagi Tribuners, kembali bersama saya Novel Milionovel, Tribuners. Sekarang kita berada di rumah duka Prada Lucky Mano dan bersama saya Namo ya, Lucky Namo, dan bersama saya adalah Mama dari Prada Lucky, Mama Epi ya. Lengkapnya siapa Mama? Sipriana Toinan. Mama Epi, kami turut berduka atas kejadian ini ya. Tidak ada orang pun yang menginginkan terjadi seperti ini. Mama Epi, apa yang Mama Epi melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa kematian ini? Kalau mau kejanggalan terlalu banyak, Mama, saya pun anak ini. Kalau memang mereka tahu dia sakit, kasih info di saya, orang tua atau minimal kasih tahu kalau saya pun anak sudah sakit banyak, sudah dibawa ke rumah sakit, so ICU. Kenapa HP ditahan? Terus dia tidak bisa komunikasi dengan saya sama sekali di saat dia sudah sakit banyak. Saya WA dan si intelnya hanya di retweet saja. Saya mohon sampai saya mohon. Dan si tolong kasih tahu anak saya kabarnya, saya pikiran maksudnya toh. Saat itu Mama ada di mana? Saya di sini. Iya. Dikasih tahu itu waktu kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Ini WA-nya masih ada di sini, masih tersimpan. Kematiannya tanggal 6 ya? Iya. Terus Saya hanya bisa komunikasi dengan si intelnya saja karena kasih tahu bilang apa saat itu? dia yang pegang HP. Kondisi. Itu waktu itu saya ada di kedukaan anak mantu punya kakak ipar meninggal di Golok. Itu saya dapat komunikasi satu kali karena saya sudah WA banyak mungkin dan isinya baca. Jadi dia langsung kasih, saya bukan video call, telepon lewat WA. Itu anak saya punya suara sudah beda. Mama. Jadi dia salam Mama, ya Lucky, salam Lucky, bagaimana kabarnya? Mama belum tahu ini ya? Iya, itu saya belum tahu kalau dia sudah sakit banyak itu, maksudnya dia sudah parah. Mama, beta baik-baik saja. Mama apa kabar? Mama baik nak. Mama rindu, dia bilang iya Mama, saya juga kangen Mama datang lagi ke Oko. Iya Lucky, nanti Mama pergi ya, Mama cari waktu, adik masih sekolah. Belum rasa, tapi dia punya omongan nih, saya kira kok aneh. Tidak, Mama bulan depan nanti datang sini pakai pesawat, nanti Lucky booking tiket pesawat ya. Iya sayang, Lucky jaga diri baik-baik nak ya. Tuhan berkati Lucky di sana nanti baru ketemu Mama. Iya Mama, sudah. Itu yang saya komunikasi pertama. Terus abis itu saya hanya dapat komunikasi dengan mama angkatnya. Mama angkatnya juga pikiran, dia bilang Telepon akhirnya Mama ini. iya, saya komunikasi dengan mama angkatnya. Mama angkatnya bilang, Mama, kami ini mau rindu dengan Lucky, kami di batalion tidak dapat ketemu juga. Kami lihat dari jauh saja. Kami titip obat di penjagaan. Katanya Lucky sakit apa? Jujur dia datang di mama angkatnya itu dengan sekujur tubuh sudah luka semua. Jadi mama angkatnya sempat kompres dia, gosok minyak. Habis itu mama angkatnya telepon video call. Lucky kasih tahu Mama, saya dipukul, dicambuk sama Bamak sama dan si Intel. Ngomongnya Lucky begitu waktu dia video call sama saya, dia badan hancur. Aduh Tuhan, Lucky kenapa begitu? Jadi Mama, tolong Mama. Ya Lucky berobat dulu ya. Nah mereka telepon saya, Lucky harus kembali ke batalion. Mereka iya, dia kan sempat lari. Iya, sempat video call. Dia lari datang jadi dia lari, mama angkatnya masih berobat. Mereka datang jemput lagi. Tuhan, itu yang saya menyesal. Mereka jemput, mungkin mereka aniaya tambah lagi di sana. Itu yang Tuhan, dia tambah parah. Saya langsung kasih tahu, saya bilang Lucky kayaknya sakit banyak itu. Dia bilang, kok kemana begini nih?
Katanya baik-baik saja. Sudah komunikasi dengan dia punya pasi Intel karena HP-nya dipegang pasi Intel sekarang ini. Kita tidak bisa komunikasi dengan siapa-siapa. Memang pasi Intel itu biadab. Saya di rumah sakit, dia tidak datang ketemu saya. Saya benci dia. Dia itu harus dimasukkan sebagai seorang pelaku juga. Karena dia yang menipu saya, dia menipu. Saya sudah jengkel. Pasi Intelnya itu penipu. Menipunya karena dia membohongi keadaan anak saya, Mama. Dia bilang anak saya baik-baik saja. Di ICU ini anak saya sudah koma. Dia bilang tidak, Mama. Dia ada baik, ini ada istirahat, ada tidur. Tapi tidak dikasih video call. Video call hanya mukanya pasi Intel saja. Dia kayak bingung begini. Dia bilang sudah, Mama, nanti baru Lucky masih istirahat. Ternyata itu Lucky sudah koma di ICU. Dan waktu Mama ke sana tanggal berapa? Biadab. Manusia PKI, kalau bagi saya mereka PKI. Jadi langsung saya inisiatif, saya beli tiket pesawat sendiri malam-malam, saya booking jam 12 malam, saya berangkat naik Keo pagi. Karena Mama angkatnya aksesnya Sabtu, saya berangkat hari Selasa. Itu saya tanggal berapa ya, ada bookingan tiket di sini. Itu saya berangkat, saya langsung tidak, saya duluan karena bapaknya masih izin dari Rote kan, bapaknya dinas di Kodim Rote. Saya sampai sana, saya kontak travel, jemput saya langsung bandara. Saya datang, mereka semua di dalam, mereka semua saya tunjuk, kalian biadab. Siapa mau tahan saya, tahan sini. Anak saya sudah begini, saya masuk di ruang ICU, saya Lucky, Tuhan Yesus. Bagaimana keadaannya dia? Dia sudah tidak sadar. Saya bisik di telinganya, iya, ventilator masuk. Saya bilang, Lucky, Mama datang nak, Mama datang nak, Mama jaga Lucky di sini. Dia langsung berontak, dia dengar saya pesuan. Mereka putus akses semua. Tidak boleh ada yang kontak mamanya. Keluarganya tidak boleh dikontak manusia. PKI. Bagi saya PKI. Semua yang pelaku itu PKI semua. Kenapa tidak bunuh saya sekalian waktu di rumah sakit saya pergi? Kalian takut? Saya ngamuk di sana, kalian takut? Ini dokter bilang apa, Mama? Dokter kasih tahu saya, panggil. Kalau anak saya itu sudah gagal ginjal, organ paru-parunya semua sudah rusak semua, cairan sudah banyak. Dan dokter bilang itu karena memar. Memar karena apa? Ini semua sudah, iya saya lihat bukti semua ada di saya, foto, video semua. Saya sudah kirim semua ke orang Intel semua, ke POM semua. Dankinya datang tidak sakit semua. Tidak ada danki yang datang, ada dantonnya saja yang datang. Danionnya keadaan posisi di luar daerah. Katanya di Batu Jajar. Itu dan si Intel kurang ajar tidak muncul. Saya WA, dia bilang iya Mama sedikit lagi. Sampai saya bawa anak saya ke Kupang, dia tidak muncul. Saya benci dia proses dia. Binatang, dia punya orang tua. Saya ngomong sekarang dan si Intelnya dibawa ke POM Kupang, proses dia. Karena dia yang pegang HP anak saya, binatang itu. HP-nya sudah dikasih kembali sekarang? Sudah, itu terakhir kami mau pulang, itu pun itu suami saya mohon baru dikembalikan. Saya mohon tidak dikembalikan waktu anak saya masih di ICU. Terlalu kurang ajar. Mama sekarang kan mereka sedang sementara memproses dan POM dari MD juga sedang memproses dan mereka menemukan ada 4 yang terduga menganiaya Mama punya anak. Apa Mama harapannya? Apakah memang hanya 4 orang? Tidak, semua banyak orang. Bukan 4 saja. 20. Itu 20 orang itu proses semua. Termasuk bamaknya itu, Andre Mahaklori. Saya sebut nama langsung. Karena anak saya mengaku dia juga ikut pukul pakai selang. Dansinya juga ikut pukul. Saya ini hari, karena dia video call langsung ngomong sama saya. Saat yang waktu ada di rumah Mama? Iya, di rumah Mama angkatnya. Anak saya masih dapat video call sama saya. Kalau sebelumnya Mama Evi, apakah ini Mama punya anaknya juga sempat curhat atau apa gitu bahwa dia diperlakukan tidak baik di tempat tugas? Dia hanya bilang katanya Mama kami ini disuruh harus hafal nama senior. Itu wajar ya karena mereka di sana kadang tradisi seperti itu saya maklumi. Teman-teman itu kalau tidak hafal dipukul. Ya udah kalau mungkin pembinaan seperti itu pukul yang tempeleng atau apa saya masih terima. Tapi ini pukulnya seperti ini bukan pukul, ini pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan dan secara keji. Tidak punya hati kasih, Mama. Kalau Mama Evi tadi bilang ada 20-an, itu informasi dari mana? Informasi yang beredar di sana dan saya dengar langsung, saya baca yang kronologi yang dikirim, itu sekitar 20 orang. Yang selang itu ada berapa orang, dan yang pelaku utama itu memang 4 orang. Itu semua memang harus diproses. Harus diproses semua, termasuk dan si Intelnya juga proses, karena itu dia penipuan. Dia kasih tahu anak saya sehat-sehat saja, ternyata anak saya tidak baik-baik.
Kalau yang disebut oleh Prada Luki yang langsung dimention disebut namanya, Mama tahu Itu siapa? Bamak. Dia bilang Bamak juga ikut pukul pakai selang. Dan si Intel juga pukul saya. Sama Mama harapkan apa juga dari Danrem? Saya berharap Danrem yang langsung dulu Danton suami saya di Malang di 502 itu Danton suami saya langsung. Saya berharap Bapak Danrem yang terhormat, saya mohon ada keadilan buat anak saya. Saya tidak mau juniornya Luki mengalami hal yang sama lagi. Cukup anak saya, cukup penderitaan saya seorang ibu, cukup perjuangan saya sebagai seorang ibu buat anak saya. Sudah cukup dia dapat seperti ini. Jangan ibu-ibu lain merasakan begini. Karena sakit dan hancur. Mungkin kalau dia gugur di medan perang, saya terima. Dia bela bangsa, bela negara. Itu tugas dia sebagai seorang abdi negara. Tapi dia mati di tangan teman-temannya yang biadab. Saya bukan sebut institusi. Saya menyebut oknum. Oknum yang biadab. Biadab. Untuk Panglima TNI sendiri, Mama, Saya berharap Bapak Panglima juga mungkin mempunyai hati kasih, bisa menyelidiki kasus ini, campur tangan kasus ini, biar pelaku semua dipecat dan dihukum. Dipecat, dihukum seumur hidup kalau bisa. Karena anak saya mati kehilangan nyawa. Mereka dipecat, bisa mereka cari kerja lain. Dihukum seumur hidup. Yang paling utama, yang pelaku yang utamanya itu 4. Bisa nggak perlu dihukum mati sekalian. Nyawa bayar nyawa. Anak saya sudah tidak ada. Mereka enak, orang tuanya bisa terima anaknya hidup. Anak saya tidak ada. Terlepas anak saya punya salah, punya masalah apapun, kalau memang mau berhentikan dia jadi TNI, saya terima. Tapi jangan buat dia sampai begini kehilangan nyawa. Saya seorang ibu, saya memohon keadilan. Saya ibu yang mengeluarkan anak saya. Saya mohon keadilan buat anak saya. Tolong Bapak Danrem, Bapak Pangdam Udayana, Bapak Panglima TNI, saya mohon keadilan buat saya. Seorang ibu yang melahirkan anak saya, yang saya sudah menyerahkan menjadi seorang anggota TNI. Saya mohon keadilan sebesar-besarnya buat saya. Saya berpikir kalau ada keadilan, anak saya bisa tenang di sana. Dan saya pastikan mereka harus dipecat dan mereka dihukum seumur hidup. Dan pelaku utama dihukum mati. Saya mohon itu saja. Terima kasih. Mama Eki, apakah ini Kakak Luki pernah memberitahukan kepada Mama penyebab kenapa dia dianiaya itu? Saya tidak tahu penyebabnya dia. Terlepas gitu, kalau mungkin dia punya salah, dia proses. Kalau dia masih hidup bisa diproses. Sekarang dia mau proses apa? Sudah jadi mayat, mau proses mayat. Yang diproses sekarang mereka yang hakimi anak saya. Kalau anak saya masih hidup, oke, proses bisa dipecat kalau dia punya kasus. Iya. Mama Eki, hukuman apa yang pantas untuk para pelaku? Kalau pantas pecat dan yang pelaku utama hukuman mati. Itu saja. Biar mereka merasakan juga toh, orang tuanya merasakan anaknya tidak punya pekerjaan, yang pelaku utama mati. Biadab. Biadab. Sangat biadab. Saya sakit hati. Saya sangat sakit hati. Tidak ada keadilan. Kalian manusia punya hati kasih, punya agama, punya orang tua. Kalau Mama Eki mengenang Prada Luki ini punya anak yang kedua ya? Iya. Apa yang kesannya itu? Anak saya ini terlalu sayang saya sama adik-adiknya. Dia bilang dia berjanji, Mama, saya kerja, saya bahagiain Mama ya. Dia tidak pernah kasar dengan orang-orang sini. Di Nagekeo itu juga, dia baru 1,5 bulan. Masyarakat sayang, dia semua datang bilang, Mama, anak Mama ini baik sekali dengan kami. Dia selalu, dia kan di bagian dapur ke Mama. Nah, makanan lebih, dia panggil anak-anak, dia kasih makan. Dia bilang, Mama kasihan masyarakat di sini, Ma. Kasihan mereka jualan kue, saya bantu jualkan ke senior-senior. Kalau laku mereka bilang, terima kasih kakak. Kami pulang, Mama tidak marah kami. Dia itu cepat hati kasih sama orang, Mama. Dia tidak tega lihat orang kalau seperti itu. Jadi Mama sekitar situ sayang sama dia. Mereka datang, mereka menangis. Padahal dia baru 1,5 bulan di Nagekeo. Tapi waktu saya mau bawa jenazahnya, orang Nagekeo bilang, terima kasih Mama. Kami kenang dia sebagai pahlawan. Kami tidak pernah mau melihat dia punya sisi buruknya. Kami melihat sisi baiknya. Dia baik dengan kami semua di sini.
saat dia lulus jadi anggota TNI, apa yang dia ungkapkan ke Mama? Dia waktu lolos dia telepon, Mama terima kasih Mama, perjuangan Mama saya tes 8 kali Mama, saya berhasil Mama. Jangan sedih Mama, jangan pokoknya jangan merasa kecewa Mama, ini saya sudah lolos, kita memperjuangkan, saya bahagiakan Mama ya. Mama tenang, saya habis pendidikan, SK saya turun, saya buatkan Mama rumah. Jadi kita punya rumah Mama, Mama jangan khawatir ya. Saya nanti rumah di BTN, di Oma Opa punya rumah, saya rehab. Itu kan ada Mak Ice, dia punya Mama besar di situ, biar di situ nanti kita tinggal sama-sama. Tapi Mama juga punya rumah. Saya bikin Mama rumah biar kecil, saya ambil ke rumah ke BTN juga. Yang penting Mama ada rumah. Itu impian dia. Mama saya juga bisa jadi tulang punggung buat Mama. Mama tenang saja adik-adik, saya yang urus nanti Mama. Jadi saya sudah pesan dia Luki, kalau Mama ada apa-apa, adik jaga adik-adik ya. Iya Mama, saya jaga Pak. Saya sudah ada kerja sekarang Mama. Saya jaga adik-adik. Daripada dua masih kecil toh. Jadi dia berharap Mama nanti saya buat adik dong biar bisa sukses Mama. Itu janji dia buat saya. Dia bukan jaga saya yang jaga dia. Sekarang dia mayat tuh sakit Mama. Saya sakit, saya hancur Mama. Dia merasa 1,5 bulan pakai baju dinas Mama. Aduh, tahu begitu lebih baiknya jadi tentara nak. Kerja lain sayang Mama sudah pernah lihat posisi buruk sayang. Semua manusia punya dosa. Mama juga punya dosa. Bapak juga punya dosa. Semua. Tapi kalau orang yang menghakimi lu, mereka lebih daripada pendosa, lebih rendah dari pendosa sayang. Lu pun dosa sudah diampuni Tuhan nak, malahan mereka yang berbuat tambah dosa sayang. Tentang sebagai orang tua mengampuni, tapi proses hukum tetap jalan. Kami mengampuni sebagai manusia, kami memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ini Mama mengampuni para pelaku. Mengampuni sebagai orang beriman, saya orang Kristen, Protestan. Saya sebagai orang yang punya hati kasih, saya mengampuni. Tuhan ampuni mereka, tapi proses hukum saya tetap lanjutkan. Saya mau mereka juga merasakan apa yang anak saya rasakan. Mereka dipecat, yang pelaku utama dihukum mati atau seumur hidup. Ini sudah dilapor resmi kan? Mama dan Bapak sudah lapor kemarin dari Pom ND sempat minta keterangan kami di rumah sakit. Terus dari Pomkupang juga mungkin sudah direspon, saya belum tahu karena kami belum buat laporan resmi ke Pomkupang. Jadi kami masih belum. Ya, dari Intel Korem juga sudah ada tanggapan. Bapak Letnan Yopi juga sudah datang ngomong, Mama, Bapak Damrem masih ada di luar daerah. Nanti Bapak Damrem datang baru ini ditindaklanjuti. Jadi sementara kami masih urus anak kami, biar besok jam 12 siang, biar dia dikubur layak, biar dia tenang. Kemarin sudah di visum dari rumah sakit Nagekeo itu bilangnya visum, tapi tadi adik ipar saya yang perawat juga di rumah sakit Alabila itu resume medis. Jadi nanti kalau ini kita cek ulang lagi ya, karena yang mengerti kan adik ipar juga perawat, dia lebih paham. Kami kan orang awam tentang hal medis begitu toh. Mama, yang terakhir kesannya apa nih buat teman-teman Luki atau tidak anggota TNI lainnya terkait dengan kebiasaan indikasi ada kekerasan di satuan-satuan dan barak, apa pesannya Mama untuk mereka? Saya pikir pesan saya kalau mungkin tradisi untuk pembinaan yang penting yang wajar, jangan sampai menghilangkan nyawa seperti ini. Saya memaklumi mungkin mereka ini kan pendidikan pendidikan militer toh Mama, hanya kalau memang ada salah atau ada pelanggaran yang mereka buat, tindaklah seperti selayaknya aturan yang berlaku di TNI. Janganlah dipakai seperti ini yang menghilangkan nyawa sesama anggota TNI. Itu yang saya mau. Saya tidak mau dibawa dia ini, kan masih ada adik-adik junior lagi yang masih pendidikan, harus berani berbicara. Mungkin kena saya yang pas bapaknya TNI juga bisa speak up seperti ini ya. Tapi kan kasihan kalau seumpama
andai kata yang anaknya TNI, orang tuanya dari desa yang keadaan ekonominya tidak mampu, apakah mereka bisa speak up seperti saya yang berani? Nah, itu yang kita pertanyakan. Jadi saya tidak mau kejadian ini terjadi di adik-adik juniornya. Cukup Lucky saja yang mengalami, Lucky bawa ini, biar adik-adiknya tidak mengalami seperti ini. Senior letting-lettingnya juga, saya bilang dinas yang baik-baik, ya nak, kamu letting sekurang satu, kenang dia, kenang yang baik sebagai teman lettingmu. Mereka juga sedih, yang Papua saja baru sampai ini hari, mereka mungkin belum tahu karena jaringan mungkin di atas kapal. Ya, yang tidak, mereka yang penempatan di Papua. Mereka kan kemarin sekitar 1.000 lebih dibagi seluruh Indonesia penempatannya. Baik, Itu yang saya bisa sampaikan, Mama. ya, terima kasih Mama Eti, kami sekali lagi terus berduka untuk keluarga besar. Semoga kasus ini juga bisa terungkap dan harapannya bisa. Saya minta dukungan doa dari semua masyarakat NTT, masyarakat Indonesia buat keadilan untuk anak saya. Saya seorang ibu, saya tidak mau lihat sisi buruk anak saya. Sekarang anak saya sudah meninggal. Saya mau dia meninggal dengan tenang dan pelaku itu bisa diproses secepatnya. Itu permohonan saya, dukungan doa dari semua masyarakat NTT yang saya cintai dan juga masyarakat Indonesia. Bapak Danrem, Bapak Pangdam, Bapak Panglima, saya mohon bantuannya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Demikian Tribuners, pembicaraan kita dengan Mama Evi adalah mama dari Prada Lucky. Apapun alasannya, Lucky tidak berhak mati untuk kejadian penganiayaan seperti ini. Saya Novel, Postetan.com.